data pengguna, kemudian KPU, dan rumor di Mabes Polri juga seperti itu, tapi kayaknya rumor ya. Jadi security ini saya lihat sangat signifikan pentingnya di dalam dunia komputasi. Nah, kemarin dari kuantum komputasi itu, kemarin saya sempat ditanya ya, apakah kelebihan utamanya, apakah kecepatan, dan jawabannya tidak. Nomor satu dalam kuantum komputasi itu adalah security, dan yang kedua baru kecepatan. Makanya security ini sebenarnya sesuatu yang sangat vital sekali ya. Masalah security ini saya jadi ingat akan hacker Amerika lama, zaman saya dulu ada Kevin Mitnick, terus ketua elektronik, dan berkembang lagi ya. Sekarang saya udah jarang ikuti sih. Nanti Pak Julianto, Pak Aristo, dan Pak Indra bisa jelasin semuanya. Sementara gitu dulu, silakan Pak Indra. Halo? Ya, Pak Indra silakan dinyalakan. Oke. Ini saya nggak bisa screen sharing. Oh, belum di ini kali ya. Sekarang. Oh ya, saya. Bentar. Saya udah 2 minggu nggak pakai Zoom, jadi agak-agak lupa. Sekarang sebentar. Hello, mana hello ya? Ya, boleh. Ya, udah bisa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indra dari Secure Access. Untuk webinar kali ini saya akan mengangkat topik tentang enumerasi dan eksploitasi pada database Oracle. Oke, sebagaimana kita tahu, untuk Oracle itu dia adalah database yang paling banyak digunakan lah dalam enterprise. Kebanyakan untuk database besar seperti banking atau perusahaan-perusahaan kayak tambang atau yang butuh kayak SAP, biasanya dia sudah mulai menggunakan Oracle sebagai database. Di sini saya akan mencoba membahas dari sisi security-nya. Oracle itu di lapangan pengimplementasian security-nya seperti apa sih? Seperti itu. Nah, ini adalah poin-poin yang akan saya bawakan untuk webinar kali ini. Oracle yang banyak diketahui oleh orang ada suatu database RDMS yang banyak dipakai di enterprise. Versi Oracle yang sekarang masih disupport itu adalah Oracle 12C Release 2 dan Oracle Database 18C. Untuk versi terbaru dari Oracle itu sendiri, dia ada di Oracle Database 19C. Di lapangan mungkin yang akan terlihat ada banyak database Oracle di versi-versi di bawah ini. Itu bukan suatu hal yang baru sih sebenarnya, karena biasanya kalau orang udah melakukan deployment Oracle, dia nggak terlalu malas lah istilahnya untuk melakukan upgrade ke database yang terbaru. Sebenarnya di database yang lama sendiri dia masih bisa dan masih produktif gitu. Untuk apa juga dia naik ke versi terbaru, biasanya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sih biasanya akan menimbulkan sebuah celah tersendiri untuk si Oracle tersebut. Karena sebagaimana yang diketahui, Oracle itu sebenarnya sebuah software yang sama dengan software-software yang lain, yang dia harus selalu diupdate terus-menerus dan harus secara continuous dijaga dari segi security-nya, seperti itu. Nah, kenapa banyak digunakan sebenarnya? Karena Oracle sendiri memiliki beberapa kemampuan yang sudah dimiliki oleh database-database lain. Salah satunya dia memiliki kemampuan untuk manajemen sistem sendiri, punya user, punya manajemen, bisa melakukan banyak hal lah istilahnya.
jumlah data yang bisa dihandle dan angka yang bisa dihandle juga cukup besar untuk Oracle. Dia dapat mengolah data dengan cepat dan akurat, memiliki kemampuan cluster juga. Gitu. Ini yang biasanya menjadi salah satu kenapa si Oracle ini banyak digunakan di enterprise. Dia juga multi platform, bisa dia gunakan di Windows yang kita tahu banyak digunakan oleh enterprise, pemrosesan data yang cepat dan memiliki kemampuan flashback. Jadi ketika terjadi sesuatu dia bisa langsung melakukan rollback secara flashback seperti itu. Kekurangannya sendiri, Oracle ini diketahui mempunyai harga yang cukup mahal. Jadi kalau udah beli biasanya benar-benar dimaksimalkan banget dalam penggunaannya. Spesifikasi hardware-nya juga tinggi, tidak cocok untuk diaplikasikan pada perusahaan dan instansi kecil, dan sebenarnya butuh orang yang benar-benar mengerti Oracle itu seperti apa ketika mau melakukan deployment ataupun mau melakukan atau pembuatan aplikasi seperti itu. Ini yang sering diketahui sebagai kekurangan dari Oracle di lapangan. Nah, ketika kami melakukan sebuah security assessment pada sebuah database Oracle, biasanya ada beberapa temuan-temuan yang biasa kami temukan di database ini. Yang pertama, biasanya Oracle ditinggalkan dengan opsi default. Hal ini terjadi lebih ke arah ketika mereka melakukan deployment, ya mereka langsung melakukan instalasi database, langsung melakukan instalasi aplikasi. Ketika semuanya sudah berjalan, nggak ada lagi yang berani ngotak-atik ke dalam. Seperti itu biasanya. Sehingga user-user default yang ada di dalam, opsi-opsi default yang ada di dalam itu dibiarkan saja karena udah terlanjur naik ke production. Biasanya seperti itu. Tidak melakukan upgrade. Ketika kami melakukan security assessment, biasanya sebuah perusahaan itu dia masih banyak sekali yang menggunakan Oracle 11 ataupun Oracle 10. Yang berikutnya itu mereka tidak mempunyai support dari Oracle. Ini terjadi di beberapa klien atau di beberapa klien kami yang melakukan security assessment. Jadi ketika Oracle ini sudah live, deploy, dia tidak lagi membeli supportnya karena cukup mahal. Yang terakhir, tidak berani melakukan hardening pada Oracle tersebut karena takut Oracle-nya akan rusak setelah diharden. Nah, ini adalah yang biasa kami temukan di lapangan. Sebenarnya melakukan eksploitasi pada Oracle di bawah Oracle 10 itu cukup sulit. Karena untuk melakukan enumerasi tersebut, pen tester atau orang yang melakukan security assessment itu harus mengerti Oracle juga. Harus mengetahui dependencies library, harus mengetahui beberapa query, mengetahui cara kerja si Oracle-nya tersebut. Tetapi mulai beberapa tahun kebelakangan ini udah mulai rame di kalangan security. Enumerasi Oracle yang tertinggal ini dicoba untuk dibuatkan sebuah tools. Tools yang cukup populer di sini adalah Oracle Database Attack Tool atau ODAT. Dengan menggunakan tools ini, untuk melakukan enumerasi dan eksploitasi pada Oracle itu bukan lagi sesuatu yang sulit. Bahkan dia nggak perlu benar-benar mengerti tentang bagaimana si Oracle itu bekerja. Sudah cukup mudah eksploitasinya. Berikut opsi-opsi yang disediakan oleh tools ini. Jadi di sini bisa dilihat dia melakukan poisoning, dia melakukan brute force, mulai dari SID yang digunakan, password, function default yang tidak di harden di Oracle tersebut. Ini adalah contoh ketika tools ini digunakan. Jadi ketika seorang pentester atau seorang attacker melakukan security assessment di sebuah company dan dia berhasil menemukan, oh ini ada nih Oracle terinstall di jaringan ini.
dengan melakukan enumerasi menggunakan ODAT ini, mereka bisa langsung melakukan security assessment tanpa harus menginstal atau melakukan kompilasi macam-macam. Dia cukup naruh library-nya si Oracle, which is sekarang sudah disupport oleh sistem operasi Kali Linux yang biasa digunakan oleh pen tester, dan dia tinggal ngejalanin perintah /ODAT untuk melakukan assessment atau pengecekan di semua modul. Di sini opsinya all. Di sini juga dia memasukkan custom word list untuk melakukan enumerasi terhadap user-user Oracle yang ada di dalam. Di sini ketika toolsnya berjalan, dia melakukan security assessment mulai dari TNS listener. Di sini bisa dilihat TNS listener-nya vulnerable terhadap TNS poisoning, dan ini merupakan kerentanan di tahun 2012 seperti itu. Kemudian di modul kedua dia melakukan brute force terhadap SID yang valid karena Oracle sendiri memiliki SID default. Di sini SID yang didapatkan adalah XE dan XE-XDD. Kemudian dia melakukan enumerasi di SID yang berhasil dia temukan. Di sini dia melakukan brute forcing, kredensialnya berhasil ditemukan. Di sini kredensial yang ditemukan adalah user sys dengan password _1, which is yang sering digunakan juga. Jadi kalau orang pertama kali install itu biasanya dia nggak mau passwordnya ribet karena baru pertama kali install gitu. Tapi ketika sudah naik ke production, dia nggak lagi mengganti passwordnya. Nah, ini kesalahannya sebenarnya. Kemudian dia ODAT ini akan melakukan pencarian lagi akun-akun apa saja yang ada di dalam SID ini. Nah, di sini modulnya mulai banyak. Dia melakukan pengecekan dari UTL HTTP, HTTP Purity Type, UTL File Library. Ada banyak di sini yang dia cek. Ketika ini dibiarkan secara default, orang bisa melakukan eksploitasi. Eksploitasi apa sih yang biasa dilakukan? Itu biasanya kita atau pen tester itu melakukan security assessment seperti ini. Jadi kita menaruh sesuatu di dalam. Bayangkan ketika sebuah banking atau sebuah e-commerce, saya nggak tahu apakah e-commerce ada yang memakai Oracle. Tapi yang jelas banking ada beberapa yang memakai. Kita menaruh sesuatu di dalam yang nantinya akan berujung seperti backdoor dan lain-lain. Ujungnya ya kita bisa melakukan query atau melakukan perubahan langsung terhadap database-nya. Karena biasanya juga Oracle ketika dilakukan instalasi, dia memerlukan privilege tertinggi biasanya seperti itu. Ketika dia default instalasi, jadi bisa menaruh file di dalam, bisa membaca file, dan bisa mengambil database-nya juga seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di depan, Oracle yang masih disupport itu adalah Oracle 11G dan Oracle 18C. Secara default, Oracle 11G masih mensupport tipe password 10G. Seperti itu. Karena memang enterprise kan harus mensupport previous version, harus backward compatible. Jadi dia masih menyimpan password dengan format 10G, which is sebenarnya 10G sendiri ketika di-crack passwordnya cukup lemah, jadi cukup cepat untuk di-crack. Makanya ada perubahan kan ke 11G. Tapi secara default dia keinstall di 2 tipe seperti itu. Nah, kalau tidak mengetahui hal ini, tentu saja akan menjadi keuntungan bagi attacker. Begitu juga dengan Oracle 18C. Dia tipenya sudah masuk ke 12C, tapi dia masih support ke 11G. Nah, ini adalah sebuah security assessment pada user dan password yang secara default terinstall pada Oracle. Jadi bisa dilihat di sini dari Oracle 11G, saya mengambil hash untuk password 10G. Dan untuk yang
18C, saya mencoba mengambil hash untuk 11G. Dan ini hasilnya. Format dari hash 11G itu ditandai dengan S.2 dan hash dari 12C itu adalah T.2. Ini adalah ketika passwordnya di-crack. Bisa dilihat user HR memiliki password HR secara default. User MDSys memiliki password MDSys secara default, which is sangat gampang sekali ditebak seperti itu. Sedangkan user untuk Oracle 11C, user deep itu passwordnya juga deep. Harus diketahui Oracle secara default dia akan menerima password itu besar kecil sama aja, kecuali dikonfigur berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang bikin kayak di sini MDSys, user MDSys, passwordnya MDSys, tapi MDSys-nya kecil gitu. Itu nggak masalah dia masukin gede atau kecil, dia tetap ke login nanti. Itu adalah salah satu kekurangannya Oracle, tapi udah di fixing setahu saya. Jadi sekarang sih sudah bisa. Tapi secara default-nya harus dikonfigur seperti itu. Ya, dari saya mungkin itu aja yang bisa saya share dalam webinar kali ini, lebih ke arah bahkan enterprise solution seperti Oracle, sebuah database yang cukup mumpuni dan banyak dipakai. Kalau misalnya tidak dikonfigur secara ketat, ujungnya bisa berimbas kepada kebocoran data, baik itu dari luar publik ataupun internal fraud sebenarnya. Seperti itu aja mungkin dari saya. Ya, baik Pak Indra, dari saya mungkin pertanyaannya basic sekali ya Pak. Ada 3 terkait Oracle. Yang pertama, menurut dari sepengetahuan Pak Indra sendiri, berapa banyak yang memakai Oracle? Mungkin bisa data yang real atau perbandingan dibanding kompetitor, atau dari pengalaman Pak Indra sendiri. Yang kedua, kenapa orang cenderung memakai Oracle? Dan yang ketiga, apakah benar Oracle itu sulit dipelajari? Itu saja. Ya. Jadi seberapa banyak Oracle itu dipakai? Mostly hampir semua banking dia memakai Oracle karena memang database yang cukup besar itu memang diperlukan untuk enterprise untuk melakukan pengolahan data seperti itu. Beberapa yang bukan banking juga ada. Mereka biasanya memiliki data warehouse atau sesuatu kayak SAP seperti itu untuk melakukan database processing. Mereka juga memakai Oracle. Jadi cukup banyak dan memang yang memakai itu level-level enterprise. Apakah Oracle ini sulit untuk dipelajari? Ya. Jadi memang nggak semua orang mengerti Oracle. Kalau orang biasanya itu kayak MySQL. Semua orang mengerti MySQL. Semua orang memiliki alat atau tools untuk connect ke SQL dan melakukan query. Tidak sama halnya dengan Oracle. Karena Oracle itu benar-benar closed source juga, butuh pengetahuan lebih lah istilahnya untuk melakukan manajemen kepada Oracle ini. Kemudian kenapa dia paling banyak dipakai? Ya karena itu kemampuan dia untuk melakukan processing data yang besar, dan beberapa lagi kelebihannya dia itu yang paling menonjol itu yang flashback-nya dia sih. Karena itulah biasanya dia banyak dipakai. Cuman kembali lagi, kalau misalnya hanya dikonfigur secara default, Oracle sendiri walaupun sudah bagus, bisa terkompromis. Seperti itu. Pak, boleh nanya Pak? Ya. Kalau Microsoft SQL gimana tuh Pak dengan dibandingkan Oracle? Masalah security dan maupun harga Pak? Ya. SQL Server
memiliki harga di bawah Oracle ya, yang saya tahu. Oracle itu cukup handal soalnya, jadi lebih mahal dia. Atau mungkin lebih ke arah yang ngejualnya aja gitu dimahalin, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu harganya memang lebih murah SQL Server. Nah, apakah SQL Server lebih baik dari Oracle? Enggak juga. SQL Server sendiri memiliki beberapa kerentanan yang akan lebih mudah sebenarnya dieksploit daripada si Oracle. Kalau misalnya mau dilihat tingkat kesulitan eksploitasinya. Gitu. Jadi memang banyak orang menggunakan SQL Server lebih ke arah karena dia udah beli Windows Server. Dan biasanya memang ditawarkan oleh Microsoft-nya itu sekalian aja pakai SQL Server SQL ya. seperti itu, lebih kompatibel segala macamnya seperti itu. Mungkin Biasanya saya ditawarkan seperti itu. bisa menambahkan sedikit, boleh? Boleh. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Indra sama nama Diki, boleh Pak ya? Ya. Jadi memang benar bahwa Oracle itu banyak digunakan di enterprise. Kebetulan kita juga bekerja di perusahaan yang melayani enterprises, banking, telco. Saya kira kalau dikatakan tadi bahwa Oracle itu banyak, ya emang itu majority, nomor satu lah kalau kita boleh sampaikan, software database yang paling dominan digunakan di korporasi, ya saya sampaikan sebagai korporasi menengah ke atas, itu Oracle. Saat ini masih Oracle, cuman memang beberapa sudah mulai digerogoti oleh open source, which is Postgres. Nanti kan saya cerita ya kalau Postgres. Cuman saya ingin menegaskan yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa emang Oracle itu adalah database server yang sangat dominan, yang sangat sangat banyak digunakan oleh korporasi. Begitu Pak Wawan. Jadi Ya. kalau kita bandingkan dengan Microsoft SQL Server, kalau saya boleh bilang sih beda level Pak, beda kelas. Jadi kenapa seseorang menggunakan Oracle dibanding yang lain? Tentunya ada alasan. Untuk sebuah database itu ada satu alasan utama yang menjadi pertimbangan, yaitu adalah data integrity, di mana data integrity itu menyangkut pada kemampuan data itu diproses sehingga dia tidak korup, dan bagaimana ketika terjadi gangguan, misalkan ada tiba-tiba listriknya mati atau motherboard-nya jebol, itu datanya tidak hilang. Nah ini di sini tantangan utama dari sebuah database server, di mana tidak semua database server ini memiliki kemampuan yang sebegitu baiknya. Dan salah satu di antaranya ya Oracle, Postgres itu adalah software-software yang memiliki kemampuan enterprise sehingga menjadi pilihan orang atau pilihan korporasi dalam menyimpan datanya yang sangat penting tersebut. Kira-kira begitu tambahan dari kami. Terima kasih Pak Sulianto. Terima kasih Pak Julianto. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Ya, baik. Selanjutnya ke panelis selanjutnya. Ada Pak Aristo ya? Iya Pak, panggil Toto aja Pak. Pak Toto ya? Ya silakan Pak Toto paparannya. Oke. Saya akan share slide saya. Sebentar. Oke, bisa terlihat? Bisa. Mungkin saya akan buat full screen ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang mengenal security dan belakangan ini juga sering dengar mungkin pentest gitu ya, apa itu pentest gitu ya, atau sebetulnya uji penetrasi. Nah, di sini mungkin saya mau memperkenalkan sedikit mengenai crowdsourced pentest, atau mungkin ada yang juga udah tahu sih sebetulnya. Ini lebih dikenal dengan nama bug bounty, gitu, security bug bounty. So, sedikit mengenai saya sendiri, ini perkenalan aja. Jadi, nama saya Arya Stokosasi, tapi biasa dipanggil Toto.
Saya mendalami security dari sejak tahun 2001 saat saya join ke NS Focus. Lalu pernah berkecimpung cukup lama di Project Danamon, kayaknya waktu-waktu itu juga tuh saya kenal dengan Pak Jul juga gitu ya. Iya, Pak. Lalu di tahun 2004 saya establish Secure Access, di mana sekarang Indra sebagai CTO-nya yang tadi Indra sudah membawakan materinya. Sempat 3 tahun kira-kira bantuin Gojek juga untuk membenahi security-nya lah, ikutan lah, bantu-bantu gitu kan. Lalu di tahun 2018 saya lebih fokus ke Red Storm, di mana sebetulnya ini adalah suatu platform untuk bug bounty. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bug bounty, mungkin sesuai topik yang kita bahas belakangan ini kan yang heboh tuh Tokopedia. Wah, 91 juta data customer Tokopedia atau akun Tokopedia itu dijual di darknet. Nah, sebetulnya darknet itu apa sih? Darknet itu sendiri sebetulnya suatu kayak bisa dibilang jaringan internet yang khusus terenkripsi bisa dibilang dan hanya bisa diakses apabila mengetahui cara mengaksesnya gitu. Jadi dia tidak terlihat di dunia internet seperti biasa karena harus menggunakan kayak sebuah proxy untuk menjangkau daerah tersebut gitu. Jadi internet yang gelap tersebut. Nah, ini ada research dari Trend Micro. Saya ambil data ini sebetulnya dari Trend Micro. Dia mengumpulkan data sebetulnya apa saja yang dijual di darknet. Dan kalau dilihat memang belakangan ini trending. Jadi sekarang ini semakin banyak stolen accounts, akun-akun yang dicuri atau credentials, username, password gitu ya, yang dijual di darknet. Ini udah mencapai 4.900.000 posting. Ini total posting yang menjual akun-akun tersebut. Yang nomor 2 adalah gaming. Jadi ini yang populer juga ya. Yang ketiga tetap credit card, nomor-nomor kartu kredit dijual dengan harga murah di sana. Dan memang sebetulnya yang lain-lainnya kayak data POS, spam related goods, propaganda dan lain-lain, termasuk penjualan ransomware juga ada gitu. Jadi memang sebetulnya di sana itu kalau kita udah masuk semua yang boleh dibilang aktivitas-aktivitas illegal itu banyak ditransaksikan. Ini contoh. Sebetulnya di website ini juga, ini website Trade Forum, di mana sebetulnya posting orang yang menjual Tokopedia yang bikin heboh itu juga dilakukan di sini. Tapi ini postingan lain. Jadi ada postingan dari Hydrocoko yang mengatakan bahwa saya sudah berhasil mengumpulkan data-data dari beberapa universitas website di Indonesia. Dan ada NIK-nya. Ini sebetulnya data-data pribadi yang ilegal dan dia mau jual. Ini ada contohnya gitu dengan contoh data pendidikan ibu, pendidikan ayah, RT, RW, semuanya diberikan sedikit gambaran apa data seperti apa yang mereka mau jual. Ini beberapa posting yang saya lihat juga bahwa di sana kayak ada yang mengatakan bahwa 10.000 Indonesia personal data mau dijual, ada yang bilang 2,3 juta Indonesia citizenship data, jadi kayak KTP itu mau dijual, lalu ada yang 900.000 email dan password milik orang Indonesia, bahkan data UI pun ada di situ. Ya mungkin karena apa ya, bisa dibilang mungkin karena salah satu faktor yang tadi Pak Indra bilang juga gitu ya, bahwa banyak sistem-sistem yang mungkin nggak berani disentuh kalau udah jalan, nggak berani di-harden atau tidak di-maintain dengan baik, dengan patches-patches terbaru, akhirnya menjadi suatu kerentanan. Ini contoh lain yang baru belakangan ini, ya nggak seheboh Tokopedia ya, tapi luar biasa
berita-berita juga ada, ya kayak Indonesia COVID-19 database. Jadi ini database COVID-19 pasien-pasien atau yang sudah dites. Datanya dibocorkan juga dan mau dijual juga katanya. Nah, data-data seperti ini sebetulnya banyak sekali di darknet. Ini adalah harga yang ditawarkan di darknet tersebut. Jadi kalau ada orang yang mau membeli, nah kita bisa bayangkan harganya ini nggak murah. Tokopedia untuk 91 juta data pemilik akun itu dijual $5.000. Menggunakan Bitcoin rata-rata semuanya supaya tidak bisa ditelusuri siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Ini yang beberapa terkenal, Tokopedia, yang kita kenal Bineka juga ada, dan mungkin ada beberapa yang lain yang website luar negeri. Pada saat saya mencoba masuk, ini beberapa data beberapa minggu lalu, saya mencoba masuk untuk melihat sebetulnya apakah ada penjualan sebetulnya untuk Tokopedia ini gitu ya. Ini marketplace yang menjual data tersebut. Kalau kita lihat di sini ada dua posting. Yang satu ini dua orang yang berbeda ya. Mungkin ada satu yang mungkin dia udah yang pertama sebetulnya yang di atas itu belakangan baru muncul karena harganya lebih murah, $950. Tapi yang kedua ini sebetulnya yang pertama kali diposting, yaitu dijual dengan harga $5.000. Dan yang membuat saya kaget sebetulnya adalah bahwa pada saat itu pun beberapa minggu lalu, data penjualannya kita lihat udah 10 kali terjadi. Jadi udah ada 10 transaksi $5.000 yang membeli data-data akun-akun ini. Gitu. Bayangkan kalau data-data kita dijual di darknet. Selain itu juga sebetulnya ada juga transaksi-transaksi yang meminta. Jadi dia bukannya mau menjual, tapi dia mau membeli. Kayak misalnya ini, dia bilang, saya mau beli apapun exploit yang kalian miliki. Exploit mengenai smart card, saya bisa kasih $100.000 lebih. Untuk SCADA, 30.000, Honeywell, Siemens, Honeywell, Mitsubishi. Data-data exploit, ini bukan data, eksploitasi WinCore, ATM, Diebold, ini harganya pun kita bisa anggap masif lah ya, karena memang ini bisa dibilang transaksi gelap atau transaksi darknet. Nah, pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih pengamanan hal ini supaya tidak terjadi gitu kan? Kebocoran data ataupun yang lain-lainnya. Apakah ada pengamanan lain yang bisa kita lakukan? Selama ini kita kenal memasang firewall, IPS, IDS, dan lain-lain. Lalu melakukan uji penetrasi, melakukan hardening. Tapi apakah semua itu nggak cukup? Nah, balik lagi, mungkin ada opsi-opsi baru yang bisa ditelusuri, dan yang mau saya perkenalkan salah satunya adalah crowdsource pentest. Kenapa kita sebut crowdsource pentest? Karena sebetulnya ini sama dengan uji penetrasi, tapi ini dilakukan oleh crowdsource. Jadi beramai-ramai melakukan uji penetrasi untuk membantu satu perusahaan mengamankan sistem aplikasi mereka. Konsepnya sebetulnya konsep tua yang diterapkan kembali di dunia teknologi zaman sekarang. Jadi zaman dulu kala tuh sebenarnya udah ada ya. Jadi wanted, dead or alive gitu, atau reward Billy the Kid. Siapa yang bisa menemukan si Billy the Kid, kasih tahu bisa menangkap, maka dia akan mendapatkan bounty sebesar $5.000 gitu. Nah, konsep ini diterapkan di dunia sekarang dan mengatakan bahwa siapa yang bisa menemukan celah keamanan, tolong laporkan ke kami, ke pemilik dari program, agar kami bisa melakukan pengamanan gitu. Apabila yang dilaporkannya valid, maka yang melaporkan berhak untuk mendapatkan suatu imbalan atau reward.
Nah, siapa yang sudah melakukan hal-hal ini sebetulnya udah banyak. Di dunia ini mungkin yang terkenal, Apple menyediakan bounty reward sebesar sampai $1 juta. Google terakhir yang saya tahu 100.000 untuk satu laporan kalau memang kritikal banget. Tapi kayaknya up to ya. Jadi nggak pasti 100.000, tergantung dilihat dari jenis laporannya. Uber melakukannya, bahkan government atau pemerintah di Singapura pun melakukan hal ini. Singapura sudah melakukan 3 kali, seingat saya. Mastercard melakukan, Grab dan Gojek juga melakukan. Kebetulan waktu saya di Gojek, saya terlibat untuk membantu melakukan analisa atau pengadaan bug bounty ini. Gitu. Jadi saya tahu dan sebetulnya informasi publik bisa dilihat di satu platform bug bounty yang namanya Bugcrowd. Gojek di situ memberikan reward sebesar $5.000 untuk satu temuan atau satu laporan bagi yang memang menemukan laporan yang kritikal atau yang berisiko tinggi. Nah, ini contoh di government Singapura, mereka memberikan bug bounty, menemukan 26 vulnerability pada saat menjalankan bug bounty yang kedua. Nah, pertanyaannya pada saat kita memperkenalkan ini ke market atau pasar di Indonesia ya, kita mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini kayak membuka sebuah Pandora box gitu kan. Saya nggak bisa mempercayai hacker-hacker ini gitu, atau para peneliti ini gitu sebetulnya, researcher. Karena saya nggak mengenal mereka, gimana caranya saya bisa percaya untuk memberikan imbalan dan membiarkan mereka melakukan uji coba di sistem kita. Ada yang bilang bahwa kita takut laporannya terlalu banyak dan kita nggak bisa memperbaiki. Nah, itu suatu hal yang menurut saya salah juga sebetulnya gitu ya, bahwa kalau memang ada isu security dan sudah di internet, ya diperbaiki secepatnya gitu kan, jangan malah ngeles gitu. Yang keempat, ada yang bilang bahwa ini kan kayaknya saya nantangin dunia hacker sebetulnya gitu ya. Nah, ini mungkin mesti dibedakan terminologi hacker dengan para cracker gitu ya. Jadi hackers itu sebetulnya ini terminologi yang awalnya digunakan untuk sesuatu yang positif. Hackers itu adalah orang yang mencoba lebih dibanding dengan orang-orang pada umumnya gitu. Mencoba lebihnya dalam hal apa? Dalam hal dia mau mencoba lebih tahu, dia mau mengoprek gitu. Nah, itu adalah seorang hacker. Tapi entah bagaimana caranya istilah hacker ini berubah konotasinya menjadi sesuatu yang negatif, bahwa hacker itu selalu melakukan kejahatan yang sebetulnya enggak. Nah, mungkin kita coba untuk mengerti pentingnya crowdsource pentest. Saya mencoba membagi pengalaman ya. Ini kita coba jalankan sendiri crowdsource pentest di Indonesia. 2 minggu sebelum kita launch program ini, kita mengundang para, bisa dibilang peneliti atau para penggiat security di forum-forum. Jadi kita posting bahwa ini akan ada bug bounty. 2 minggu lagi, silahkan daftar. 6 hari menuju launching, kita udah dapat 80 lebih pendaftaran. Dan ini semua dari Indonesia ya. Wah, kita lumayan surprise juga. Ternyata antusiasmenya cukup tinggi gitu kan. 4 jam sebelum lalu kita launch. Waktu itu kita launch malam hari Jumat, jam 10 malam. 4 jam sesudah kita launching, kita melihat bahwa aktivitas percobaan untuk menembus atau mencari celah keamanan itu udah ada 50 lebih partisipasi dari tempat-tempat, dari berbagai macam tempat. Nah, 2 hari kemudian,
setelah kita kumpulkan laporan-laporan yang kita terima, kita menerima 83 laporan yang mengatakan bahwa saya menemukan sebuah kelemahan di website Anda. Dari 83 itu 30 di rating sebagai sesuatu yang kritikal. Tingkat risikonya kritikal. Nah, dari 80 ini sebetulnya apakah semuanya valid? Tentu tidak. Jadi kita menerima laporan, kita harus validasi dulu. Kita harus ngecek benar nggak ini laporannya. Ada juga yang ngasal lapor gitu kan, tapi banyak yang sebetulnya valid. Ini partisipasi peta dari case study atau program pertama yang kita launching waktu itu. Jadi memang terbesar masih di Indonesia, Jawa Barat. Lalu di seluruh, boleh dibilang di seluruh Nusantara mungkin yang ada internet, kayaknya ada nih percobaan-percobaan ini gitu kan. Bahkan di Sulawesi pun ada gitu. Dan saya lihat di Bali pun ada gitu kan. Dan ini adalah hasil dari laporan yang kita terima setelah 48 jam. Jadi yang berhasil melaporkan itu ada 22 orang. Dan total submission 83, di mana kita melihat di hari pertama, ini ada 3 hari. Grafik ini terbagi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama kita udah menerima ada 2 laporan kritikal dan 1 laporan kritikal dan 2 laporan yang severe atau high. Di hari kedua, itu waktu mereka jauh lebih banyak, itu justru malah mereka ada 20 lebih, hampir 30 laporan kritikal yang kita terima. Jadi memang tergantung waktu, semakin banyak mereka diberikan waktu, semakin banyak juga laporan yang kita dapati. Dari seluruh laporan yang kita terima, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa setelah 4 minggu berjalan, 128 laporan kita terima, kita bisa menganggap bahwa 32%-nya adalah sesuatu yang valid. Sesuatu yang valid dan berhak untuk mendapatkan imbalan. Lumayan, berarti ada sekitar 40, yang di sini 42 laporan yang kita nyatakan valid. Program itu kemudian kita jalankan sepanjang tahun dan sampai sekarang masih berjalan, yaitu apabila menemukan celah di website kami, kami akan memberikan imbalan. Ini adalah grafik laporan-laporan yang kami terima dimulai dari Januari tahun lalu. Di awal itu kita lihat bahwa tinggi laporan-laporan yang masuk. Kenapa? Karena memang kita belum pernah dilakukan uji coba security-nya, keamanannya. Kita terima laporan tersebut, kita perbaiki, di bulan Februari mulai menurun, Maret, April mulai menurun, tapi di bulan Juni mulai naik lagi. Mengapa? Karena penyebabnya mungkin ada rilis baru, versi baru, sehingga muncul lagi suatu bug baru atau isu keamanan baru, ataupun kita menaikkan jumlah imbalan yang ingin kita berikan. Sehingga peminatan jadi semakin lebih tinggi lagi, gitu kan. Cuma dari grafik ini, yang terpenting yang bisa diambil kesimpulannya adalah bahwa sepanjang tahun, website kami itu selalu ada yang mencoba untuk melihat apakah ada celah keamanan apa enggak. Dan itu adalah tujuan utama dari bug bounty. Karena tujuan ini tercapai. Kenapa? Karena justru kita pengen tahu secepat mungkin apabila ada sesuatu isu yang perlu kita perbaiki. Gitu. Dan selama ada yang selalu ngeliatin, ada yang selalu ngetesin, kita akan sangat berterima kasih apabila melaporkan, dan kita akan dengan senang hati memberikan imbalan secukupnya. Inilah yang disebut dengan bug bounty. Nah, perbedaan antara traditional pentest dengan bug bounty, yaitu pentest tradisional biasanya hanya dilakukan short term, waktunya terbatas, paling 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Bug bounty 1 tahun, sepanjang tahun, atau bahkan bisa dilakukan selamanya gitu, bertahun-tahun. Traditional pentest juga terkadang memberikan secara teori peraturan, laporan bahwa
Ini secara teori ini nggak aman. Kenapa? Karena ini mungkin menggunakan versi tua atau apa gitu ya. Um, tapi itu dianggap valid. Tapi kalau di bug bounty, yang seperti itu belum tentu dianggap valid karena yang dibutuhkan di dalam suatu bug bounty adalah pembuktian. Jadi buktikan dulu bahwa memang ini berisiko gitu. Pembuktiannya dengan cara apa? Mungkin dengan screen capture, mungkin dengan mencoba untuk mendapatkan data yang bocor. Kalau bukti ada, baru akan dianggap valid. Kira-kira mungkin yang yang utama perbedaannya adalah seperti itu. Nah, ini satu hal yang mungkin kita nyatakan bahwa kita tidak menyangka juga. Pada awalnya sebetulnya kita melihat bahwa, waduh, ya kita agak-agak khawatir juga sebetulnya. Ini nanti seperti apa gitu ya, nantangin komunitas keamanan gitu kan. Tapi ternyata mereka semua profesional dan mereka sangat ethical. Mungkin mereka juga mengerti bahwa di Indonesia sudah ada UU ITE, jadi tidak bisa sembarangan melakukan hacking atau apapun bisa dijerat undang-undang gitu kan, bisa terjerat hukum. Jadi mereka semua memang profesional dan memang tujuannya adalah white hat ingin membantu. Kita juga tahu bahwa reputational risk itu semakin increasing. Jadi semakin penting nih reputasi-reputasi di zaman sekarang, apalagi setelah COVID yang mendorong semua bisnis melari ke digital. Di mana kalau ada reputasi yang jelek itu akan men-drag down atau menjatuhkan dari sisi bisnis mereka sendiri karena tidak dipercaya. Jadi, oke, kalau kita belanja di Tokopedia, kita belanja di JD gitu ya, mereka punya reputasi yang baik bahwa oke, barangnya datang baru uangnya dirilis. Kalau barangnya nggak datang, uangnya nggak akan balik lagi ke kita, kita nggak akan kehilangan uang. Kalau kita membeli di suatu website yang abal-abal atau nggak jelas, mungkin kita juga merasa was-was. Jadi reputasi di internet ini semakin lama semakin penting dirasakan juga apalagi setelah COVID. Sedikit statistik mengenai bug bounty. Di dunia ini sebetulnya ada dua jenis bug bounty. Ada yang publik, ada yang private. Yang private memang totalnya masih jauh lebih besar dibanding yang publik. Yang private ini sifatnya adalah berbasis undangan. Jadi nggak semua orang bisa berpartisipasi. Pada umumnya biasanya yang sudah punya track record, sudah lebih dikenal dan terlihat profesional, mereka akan diundang. Jadi itu juga demi keamanan sih sebetulnya. Yang bersifat publik, siapapun bisa baca, siapapun bisa daftar, dan siapapun bisa mencoba untuk melakukan hacking. Di dunia ini, pada saat melihat laporan-laporan masuk, pada umumnya bisa dibilang mungkin rata-rata lebih dari 50% itu laporan-laporan yang diterima adalah laporan-laporan valid. Yang noise atau yang dianggap tidak valid itu hanya sekitar sebagian kecil lah, 30%, 20%. Namun dari tahun ke tahun, kalau kita lihat peningkatan keakurasian dari laporan yang diterima, itu semakin lama semakin tinggi. Nah, ini di dunia, average bug bounty reward, atau imbalan bug bounty yang biasa kita lihat. Di kelas yang mungkin bisa dibilang enterprise tinggi gitu ya, mereka memberikan bahkan sampai $20.000 untuk satu laporan. Kayak Apple, Google, mereka bahkan memberikan lebih. Tapi di kelas yang umum gitu ya, di enterprise atau perusahaan-perusahaan pada umumnya sebetulnya jumlah imbalan yang beberapa ratus dolar, $100, $200 itu pun masih umum dilakukan. Mungkin udah cukup banyak saya membahas. Saya memperkenalkan sedikit mengenai Redstorm. Redstorm ini adalah suatu platform bug bounty di mana kita membantu siapapun yang mau melakukan bug bounty yang belum pernah mencoba atau apapun juga.
kita bantu secara concierge service. Jadi kita melakukan jasa sekretaris lah untuk semuanya. Kita bantu, kita asistennya. Kita membantu scoping, mengundang researchernya, memvalidasi laporan, memberikan reward-nya, melakukan retest coordination, dan lain-lain. Bahkan memberikan saran-saran perbaikan. Jadi ini sebetulnya tujuannya adalah untuk memudahkan market bug bounty di Indonesia yang memang belum berkembang dan memang bisa dibilang barulah ya, masih banyak juga yang belum tahu dan masih banyak yang takut gitu. Oke, mungkin ini conclusion aja. Bug bounty atau crowdsourcing pentest itu sebetulnya sangat powerful. Dia punya kualitas yang cukup baik, cepat dilakukannya, sangat cepat bahkan gitu ya. Mungkin setelah kita launching satu program dalam hitungan beberapa hari laporan-laporan sudah mulai masuk. Sangat efisien. Mengapa efisien? Karena pembayaran atau biaya yang dikeluarkan sebanding dengan laporan yang masuk. Karena laporan yang valid itu baru mendapatkan imbalan. Laporan yang tidak valid kita tidak akan memberikan imbalan. Jadi sebetulnya sangat baik untuk dicoba dan memang sesuatu yang baru untuk market di Indonesia. Kira-kira itu Pak Rifki dan Pak Wawan dari saya. Jadi kalau untuk itu saya kembalikan ke pembicara berikutnya, Pak. Ya baik, makasih Pak Toto. Mungkin dari Pak Julianto mau menambahkan sembari langsung ke paparannya. Oke, terima kasih banyak. Sangat menarik Pak Toto. Waduh, sangat menarik. Oh ya, by the way, saya, halo, dengar nggak? Iya, halo. Ya, dengar. Ya, silakan Pak. Pak Toto? Pak Toto? Mungkin ini Pak Toto mau tunjukkan kalau audiens ingin download dokumennya, silakan hilang ya. Mungkin nanti. Ya, silakan Pak. Mungkin nanti kita share aja kali di grup ya. Ya. Untuk download materi webinar ini nanti. Ya, Pak. Mungkin menarik sekali Pak Julianto nambahkan. Baik, sangat menarik Pak Toto atas ulasannya. Ini benar-benar sesuatu yang eye opening. Kalau saya menempatkan diri saya sebagai kalangan korporasi, saya kan memang vendor, tapi saya mencoba menempatkan kacamata saya sebagai corporate, sebagai perusahaan yang menggunakan jasa, yang ingin menggunakan jasa security. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra mengenai Oracle dan Pak Toto mengenai bug bounty ini, sangat menarik. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan dari sisi, kalau misalkan ada perusahaan membutuhkan layanan seperti yang Pak Toto sampaikan. Ini saya boleh gambarkan seperti kita melakukan vaksinasi. Jadi daripada nanti kita kena virus yang beneran terus jadinya KO gitu kan, lebih baik kita cari vaksin yang bisa memberitahu kita masalahnya apa secara internal dan sehingga kita bisa cepat perbaiki semua lubang-lubangnya dan kita akan lebih siap untuk di kemudian hari. Begitu Pak Toto ya? Betul Pak, kira-kira tepat sekali. Iya, sangat menarik. Jadi bug bounty ini kalau saya boleh sampaikan memang baru sih. Saya jarang lihat sih. Yang kita sering tahu adalah pentest gitu kan. Saya sih memang tidak bermain secara langsung di security, apalagi security access seperti yang Pak Toto dan Pak Indra lakukan. Tetapi kita sama-sama memiliki intersection klien kita, yaitu korporasi yang membutuhkan performa yang tinggi di sisi security dan sisi delivery layanan. Nah, seperti tadi Pak Toto sampaikan, misalkan kita melakukan bug bounty, bukan berarti kita melupakan pentest. Saya kira itu benar sekali karena bug bounty kan mahal Pak ya, kalau pentest lebih murah dari bug bounty. Benar atau salah Pak? Bisa kebalik Pak sebetulnya Pak, jadi nggak tentu Pak.
Karena tergantung dari keamanan aplikasinya juga, Pak. Kalau memang aplikasinya sudah dibuat aman, bug bounty justru murah, Pak. Karena nggak banyak laporan yang diterima. Nah, itu dia. Kalau iya, kalau Yang kalau aplikasinya justru tidak aman dan laporan banyak sekali, mungkin bisa lebih mahal dari pentest, gitu, Pak. menarik sekali, pernyataannya benar, tapi tidak membumi, Pak, tidak nyata, Pak. Maksud saya gini, kalau aplikasinya aman, ya sekarang masalahnya aman tuh dari mana nih, Pak? Yang saya lihat, karena kita juga vendor software development, saya juga mengalami beberapa kali melihat aplikasinya klien yang dibuat oleh developer lain. Waduh, kita rasanya maturity dalam membangun satu software yang mature itu kayaknya kita masih butuh banyak pengalaman. Sehingga rata-rata software yang dibangun kalau baru pasti, Pak, developer ini tidak akan memiliki satu concern security yang end to end ya, yang komprehensif. Saya kira Ya, kayak contohnya kenapa kalau kita UAT itu negatif testnya harus lebih banyak daripada positif test? Ya karena itu, Pak. iya, Karena tidak ada QC yang mendalam di security. Karena saya kira di dalam project software development tidak pernah menempatkan security consultant di dalamnya. iya, benar. And that's a Benar, big Pak. problem. Nah, satu hal yang mungkin saya share juga ya, Pak, ya. Di bug bounty ini, masalah imbalan justru ujungnya dikembalikan ke pemilik program. Kayak misalnya Pak Jul punya program baru nih, baru mendevelop suatu aplikasi baru, mau dites. Ya, putus saya. Eh, Oke. Moga-moga. Nah, nanti ujungnya, Pak, Bapak yang menentukan. Di awal, Bapak mau memberikan imbalan berapa besar. Misalkan Bapak mau kasih 500.000 untuk satu temuan. Nah, bayangkan kalau Bapak ada menemukan 20 temuan. 20 kali 500.000 berarti baru 10 juta rupiah gitu. Dibandingkan dengan pentest yang mungkin jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan itu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa kelasnya sudah mendunia kayak Grab, Gojek, dan Uber. Yang saya tahu Gojek memberikan $5.000 untuk satu temuan. Tapi jangan salah, Pak. Gojek juga mulai dengan 250.000 per satu temuan rupiah, 250.000 rupiah di awal, lalu dia tingkatkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya sekarang satu temuannya $5.000 gitu. Jadi memang dilihat dari keamanannya sendiri dan dari reputasi. Oke. Kalau ini saya iseng aja nih bertanya, misalkan kita umumkan ada satu kegiatan bug hunting gitu kan di satu perusahaan. Dan perusahaan kan biasanya punya pesaing, Pak, punya kompetitor. Betul. Nah, apakah ada counter bug hunting? Maksudnya gini, apakah ada kemungkinan si bug hunter ini bukan kasih ke perusahaan yang mengumumkan, tapi malah meleset ke sebelahnya gitu loh? Oke. Atau artinya eksploitasi gitu, Ya. atau Nah, dimanipulasi? memang sebetulnya ini balik lagi ke kondisi manusianya ya, Pak ya. Ya. Oleh karena itu bug bounty yang efektif itu sebetulnya adalah bug bounty yang bersifat publik, Pak. Kenapa bersifat publik? Karena rame-rame masing-masing bisa menemukan dan mencoba sebisa mungkin gitu. Nah, sekarang bayangkan misalkan yang ikut ada 500 orang atau 1.000 orang. Ada satu orang menemukan bahwa saya bisa menembus si website ini. Tidak menutup kemungkinan atau kemungkinannya besar, Pak, bahwa yang lain juga menemukan hal yang sama. Ada 500 orang atau ada 1.000 orang gitu, Pak. Nah, bayangkan kalau misalnya ada 10 orang yang menemukan hal yang sama, 10-10-nya melaporkan, atau 9 orang melaporkan. Apakah, maksud saya, kemungkinannya seberapa besar bahwa 10-10-nya itu malah menjual informasi tersebut ke pesaing, gitu. Jadi sebetulnya ketakutan itu sendiri bisa terjadi ya, Pak ya. Minimal sekali. Iya, bisa terjadi. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa nggak mungkin terjadi. Bisa terjadi. Tapi itu adalah suatu kehilangan atau loss untuk pentester yang tidak melaporkan. Karena dia tidak mendapat imbalannya, orang lain yang dapat imbalannya kemungkinan besar.
gitu. Oke. Um, Sorry Pak, Supaya tadi kan diperbaiki. Iya. ya Pak Toto menyatakan pen tester gitu kan. Setahu saya kan namanya pen testing itu kan ada aplikasinya, ada programnya lah, Iya, bukan actual pen testing manually gitu kan. iya Pak. Nah, yang Pak Toto ini lagi sampaikan kan bug hunting ini kan benar manual pen testing ya. Betul. Jadi maksud saya pen test, istilah pen test yang kita bahas tadi di depan kan artinya pen testing menggunakan suatu software tertentu yang sudah defined untuk doing the pen testing, right? Iya, Bukan usaha-usaha manual bug hunting seperti yang kita bicarakan. Apakah iya. si bug hunter punya tools juga atau exploit juga? Punya Pak. Jadi mereka sebetulnya rata-rata menggunakan tools yang mirip-mirip yang sama. Tapi kayak saya bilang, untuk bisa mengklaim bahwa laporannya valid, dia nggak bisa hanya menjalankan tools, mensubmit laporan dari tools. Yang harus dilakukan adalah pembuktian. Apa yang dia dapat, resiko apa yang terjadi, gitu. Jadi memang eksploitasinya harus dilakukan dan dibuktikan oleh mereka. Gitu, Pak. Oke, kalau gitu saran dari Pak Toto, mana yang kita mesti dahulukan, pen testing terlebih dahulu atau bug hunting terlebih dahulu? Oke, ini mungkin untuk sedikit menjawab uh, Pak Jul tadi bilang ya bahwa kalau Mahal developer mana? baru dibikin gitu Ya, ya, ya. itu bug-nya banyak banget gitu kan. Iya memang. Nah, Di jadi mana-mana itu. sebetulnya saran saya Pak, itu sebetulnya pen test tradisional dulu. Kenapa? Karena harga sudah terkontrol ya kan. Sebagai Iya. enterprise, saya juga sebagai enterprise sebetulnya, company. Jadi saya juga mau cost yang yang jelas gitu kan, nggak mungkin yang nggak bisa ditebak gitu ya. Saya kaget-kaget Right. nanti gitu kan, mau harus bayar Iya. sekian gitu kan. Iya. Nah, jadi Emang sebetulnya, wah mantep ini. betul. Jadi sebetulnya pentas dulu, lalu dapatkan laporan-laporan yang memang sudah di pentest, diperbaiki semaksimal mungkin, baru setelah launching atau sebelum launching bahkan bisa dilakukan juga bug bounty jangka panjang. Rata-rata akan kami sampaikan atau sarankan seperti itu. Karena sebetulnya pengalaman kami dengan beberapa enterprise, dia ya mungkin cukup bingung juga ya, bahwa dia bilang, loh ini kan udah pernah di-pentest nih, belum lama bahkan gitu. Tapi kok dapat lagi laporan-laporan valid, dan mereka menganggap itu valid gitu kan. Ya, jawabannya cuma satu. Setiap orang ilmunya terbatas ya Pak ya, nggak ada yang dewa gitu di sini kan. Jadi semakin banyak orang yang mencoba, semakin banyak sudut pandangnya, skill yang dicoba, dan memang pasti ada temuan-temuan yang memang belum terlaporkan. Biasanya gitu. Right. Oke, satu lagi Pak Toto, ini penasaran aja, karena kita kan memang punya intersection ya, kalau Pak Toto di hacking dan seterusnya, security, kemudian kita juga di open source juga, kita menggunakan kata-kata hacking gitu kan ya. Ya, Saya kira yang Pak Toto disampaikan hacking gitu kan ya. ya, Ini sesuatu yang memang benar-benar hacking, karena doing something that not usually people do, and sesuatu yang memang benar-benar baru gitu kan. ya. Bukan usaha-usaha yang sifatnya umum dilakukan menggunakan exploit gitu kan Pak. Betul. Tapi saya ingin mencermati satu istilah di mana ketika kita melakukan penetrasi ke dalam suatu web, even dia itu black hack ataupun white hack, yang saya pahami adalah kita sebaiknya menggunakan kata cracking. Apakah itu sama dengan Pak Toto atau emang ada satu pertimbangan lain menggunakan kata hacking dibanding cracking gitu Pak? Saya sebetulnya nggak menemukan istilah yang cocok untuk penjahat yang melakukan kejahatan dengan cara hacking ya. Istilahnya apa ya? Saya nggak tahu. Karena menurut saya, iya, attacking atau lebih ke extortion, itu kan udah jelas bahwa itu melakukan niat yang buruk gitu kan. Lalu eksploitasi sebetulnya juga bisa berujung positif gitu kan, karena eksploitasi adalah suatu proses gitu. Tapi hacking itu sendiri menurut saya sebetulnya tidak berkonotasi negatif sebetulnya. Yang bisa dibilang melakukan kejahatan itu
bisa dibilang bahwa udah mestinya menggunakan terms langsung black hat aja. Black hat Yes. hackers gitu kan. Black The head, yes. Belum. Iya. Kita kadang menggunakan istilah black hat and white hat untuk seorang hacker yang doing bad or doing good things. doing Right? good, ya betul. Ya. Setuju, Pak. Jadi saya sih lebih biasanya menggunakan istilah hacker untuk sesuatu yang doing something yang differently, not using yang tidak biasanya orang lakukan gitu kan. Betul, Dan Pak. orang yang masuk ke tempat lain kita sebutnya sebagai cracker karena dia merusak cracking something gitu kan. Betul. Di dunia open source kita sangat menghargai seseorang yang memiliki kontribusi yang besar di dalam pembangunan software gitu, kita sebutnya sebagai hacker gitu. Iya. Kita sebenarnya bisa bilang makasih semua banyak, Pak Toto. program, Iya. kita sebenarnya bisa bilang semua programmer adalah hacker, Pak. Right. Ya enggak? Mereka Gitu hacking ya. code. Ya enggak? Iya. Betul. Benar. Karena programming is an art. Iya. Ya, baik Pak Julianto, mungkin bisa lanjut paparannya. Oh iya, sampai lupa saya ya. Kirain saya jadi penanya nih. Terlalu menarik Pak Toto ini, Bang. Iya. Dunianya dunia hacking, Ini exploit, menarik dunia itu. gelap loh, ini dugem. Iya, dunia kebenaran IT ini ya. Dugemnya IT ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Asmi, Pak Rifki, dan Pak Wawan sebagai host. Kali ini giliran saya untuk memaparkan satu pemaparan materi mengenai security di database. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan pendahuluan bahwa yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Indra mengenai Oracle dan security-nya. Saya kira mungkin saya perlu nambahan sedikit tentang apa yang Pak Indra sampaikan ya. Bahwa Pak Indra menyampaikan tentang pentingnya melakukan hardening dan melakukan proses hardening dan mengamankan Oracle supaya Oracle-nya bisa digunakan lebih baik. Nah, di sini kami menampilkan satu presentasi mengenai bagaimana kita mengamankan data. Ya, di sini tentang datanya. Mungkin tadi kalau Pak Indra lebih kepada akses security, kita di sini tentang seamless encryption in Postgres or Oracle. Pada dasarnya, perusahaan kami itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang solusi IT solution, mostly on open source base. Kita adalah perusahaan Indonesia 100%. Kita banyak bergerak di open source Postgres, replacing Oracle, menggantikan Oracle. Oke. Nah, sekedar pendahuluan ya. Apa yang disebut dengan data? Tentunya kita tahu bahwa data adalah semua informasi ya yang kita proses di dalam sistem komputer. Pada dasarnya, data itu kita bisa bagi menjadi 3 berdasarkan statusnya, yaitu data at rest, kemudian data in transit, dan kemudian data in use. Ketika data itu tidak dipakai, berada di sebuah storage, maka kita sebutnya sebagai data at rest. Di mana data itu diam ya, at rest gitu kan. Kemudian ketika data itu sedang dipakai, atau ada di memori, artinya sedang dimanipulasi oleh suatu program, maka kita sebutnya sebagai data in use. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan secara umum oleh para profesional IT. Dan yang ketiga setelah data at rest in use adalah data in transit. Data in transit adalah data yang sedang jalan-jalan, in transit. Yaitu ketika ada di network, ketika ada di device, lagi di udara, ya, lagi dikirim, dan seterusnya, di jaringan. Jadi, at rest, in transit, and in use. Itu adalah 3 macam status data yang kita pahami secara umum. Kemudian, informasi tertentu dari sebuah aplikasi kita, itu kita bisa pilah-pilah, ada yang kita sebut sebagai confidential information, ada yang kita sebut sebagai informasi yang umum, dan seterusnya. Contohnya yang kita sebut sebagai confidential seperti medical record, credit card, user confidential, informasi tersebut adalah sangat penting dan harus kita amankan, very confidential. Nah, untuk itu, maka kita butuhkan adalah sebuah mekanisme. Sebuah mekanisme untuk bisa mengamankan
informasi tersebut. Ini yang saya paparkan berbeda ya dengan apa yang Pak Toto dan Pak Indra sampaikan, tapi kita inline, intinya adalah kita menuju bagaimana user sebagai pengguna akhir itu bisa bisa diamankan kepentingannya dari mulai pengamanan akses, pengamanan security-nya, dan kemudian bagaimana data itu diamankan. Kasus yang terjadi di Tokopedia, Bineka, dan lain sebagainya, itu secara umum kita bisa golongan dalam 2 kondisi ya, kriteria. Ini masih istilahnya bukan apa namanya, bukan ya ini penggolongan secara umum ya. Ada yang disebut fraud karena internal, ada yang disebut breach, security breach, di mana sistemnya itu dibongkar, breach, kemudian datanya leak out, keluar gitu kan. Jadi ada kondisi di mana data itu sistemnya itu dijebol, di-crack atau di-breach by some people, attacker, dan kemudian datanya diambil, atau internal fraud, di mana data itu diambil secara internal dari dalam. Nah, untuk menangani masalah itu tentunya menggunakan berbagai macam pengamanan. Pengamanan yang paling ultimate adalah bagaimana data itu disimpan. Ketika data itu disimpan, kita amankan sehingga even itu internal fraud, tanpa ada pembongkaran sistem dari luar, data itu tetap dapat diamankan. Di sini masalahnya adalah bagaimana kita mengamankan data dengan menjamin tidak ada orang yang bisa buka, yang bukan yang diberikan hak yang bersangkutan. Nah, itu yang disebut sebagai data at rest encryption. Pada data at rest encryption, kita ada 3 macam, yaitu storage level, kemudian table space level, kemudian application level, ini ada 4 ya, dan column level. Jadi ketika kita mengamankan di sisi storage, maka kita mengamankan di sisi hard disk-nya atau tempat penyimpanannya, SAN atau apa gitu kan. Sehingga ketika data itu dituliskan, maka dia akan di-encrypt secara on the fly, otomatis. Kalau di level table space kurang lebih sama dengan yang storage level, cuman dia lebih tinggi sedikit layer. Terputus biasa Pak Julianto ini. Baik, sambil menunggu Pak Julianto on lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Toto. Maaf. Oh ya, oke, lanjut Pak Julianto. Mohon maaf, ini Google Chrome-nya Snap. Iya. Siap, lanjut lagi. Siap. Jadi saya teruskan. Jadi yang namanya data encryption data itu ada beberapa tipe di storage, table space, dan kemudian yang lainnya di aplikasi dan di column. Belum muncul ya? Sedang login. Sambil kita menunggu loading, kan suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak, lanjut. Oke. Jadi ya, sudah muncul. Pada saat, enkripsi data itu yang ada 4 macam, dari mulai storage, table space, kemudian applications. Ini dan yang keempat adalah column level, memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi yang paling menarik kalau kita mau analisis lebih lanjut, saya langsung loncat aja ke yang column level. Kita dengan column level dan menggunakan sebuah aplikasi yang sudah mature, maka kita bisa mengamankan data dengan seamlessly karena tidak perlu repot dan lebih efisien. Karena pengamanan data yang di sisi lain, kayak contohnya di level aplikasi, tentu saja aplikasinya harus dikonfigur supaya ada pengamanan sehingga aplikasi juga mesti menggunakan key yang dipakai untuk mengencrypt dan mendecrypt. Artinya kalau ada fraud di sisi aplikasi itu masih bisa terbongkar. Kalau table space bagaimana? Kalau table space cukup aman, cuman kita harus memahami di mana diletakkan key-nya itu. Sehingga cukup aman, sehingga tidak dimanipulasi key untuk encrypt dan decrypt-nya. Sama juga di column level, kita mesti menggunakan suatu mekanisme yang khusus, di mana kita bisa mengamankan berdasarkan user access. Saya langsung loncat aja. Ini memang suatu produk dari Korea Selatan, namanya Cube1. Dia digunakan untuk mengamankan column dari sebuah tabel, sebuah database, di mana ini bisa Postgres, bisa Oracle, dan lain sebagainya. Nah,
seperti yang kita lihat di layar, Cube1 sudah banyak dipakai di berbagai negara, terutama di Korea dan ya di Indonesia juga ada, Shinhan Bank. Ini satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan peace of mind, di mana data kita yang kita letakkan di dalam database itu aman, tidak dalam bentuk yang plain text, sehingga tidak ada masalah dan cukup aman jika misalkan terjadi fraud ataupun breach. Nah, tadi disebutkan ada ada 3 status: data at rest, data in use, dan data in transit. Cube1 sebagai encryption, dia bisa mengenkripsi data in use, data at rest dan data in use. 2. Data at rest itu di disk, di hard disk, dan data in use itu di memori. Nah, data in transit tentunya itu adalah urusan dari yang lain ya, mungkin Pak Toto atau Pak Indra. Nah, dengan mengamankan data yang ada di disk dan di memori, maka data itu akan sangat-sangat aman. Pertanyaannya adalah, ketika data itu di memori dalam kondisi terenkripsi, tentunya data itu tidak bisa di searching, di search ya, di indeks. Itu umumnya. Caranya bukan suara saya nih, Pak. Ada orang tadi masuk. Iya, baru masuk ya. Lanjut, Pak. Iya. Oke, jadi yang sangat menarik adalah ketika dia di memori di Cube1 ini, dia datanya tetap terenkripsi namun bisa diindeks. Ini sebuah penemuan yang terpatenkan dari Korea ini, sehingga datanya bisa diindeks walaupun dia dalam kondisi terenkripsi. Ini satu keunggulan yang memberikan satu kemudahan, sehingga overload atau kinerja dari sebuah sistem walaupun sebelum dienkripsi dan setelah dienkripsi tidak berbeda terlalu jauh, hanya berbeda sekitar 5% saja. Nah, ini contohnya ya, ini kita data yang tidak dienkripsi sebelah kiri, kemudian dienkripsi hilang datanya. Ini satu bagan bagaimana sebuah data ini dienkrip karena si Cube1 itu ada di dalam database. Entah itu Postgres, entah itu Oracle di sini. Dan dia seamlessly menjadi bagian dari si database server sendiri. Saya kira cukup sampai di sini, karena yang lainnya juga tidak terlalu menjelaskan, agak sedikit teknikal soalnya. Jadi mungkin saya sedikit rangkum dari Pak Indra, Pak Toto, dan kami. Pak Indra itu tentang bagaimana kita mengamankan aksesnya, jangan sampai ada kemungkinan bocor dan seterusnya. Dan mungkin nanti Pak Indra bisa lebih menjelaskan, dan kemudian dari Pak Toto, bagaimana kalau sistem itu supaya tidak bisa di breach itu kita harus perkuat dengan cara kita tes dan seterusnya. Karena developer itu membuat sistem dari dalam, tapi kan untuk memastikan bahwa sistem itu bisa berjalan dengan baik, anti terhadap tindakan-tindakan exploit, maka kita harus tes, ya kan? Itu di sisi akses, dan kalau kami itu di sisi database-nya di belakang. Begitu kira-kira Pak Rifki. Monggo, Pak. Baik. Untuk itu tadi paparan dari Pak Julianto, mungkin balik lagi ke Pak Indra. Sebagai pemateri pertama mungkin bisa menambahkan dari paparan Pak Toto dan Pak Julianto. Silakan Pak Indra, kalau masih on. Iya, kedengeran enggak? Baik, kedengeran. Jadi memang sudah dipaparkan ya dari Pak Toto tentang bug bounty. Saya sendiri dari segi pentester tradisional lah, bisa dibilang seperti itu. Banyak sekali klien-klien kita yang nanya gitu, oke, kita udah di pentest nih, apakah soft kita akan aman 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, seperti itu, dengan pentest ini, kata dia. Jawabannya enggak, karena paling panjang kita bisa memberikan jaminan bahwa software ini aman setelah di pentest, itu paling cuma 3 bulan, Pak. Jadi setelah 3 bulan, apakah software itu masih aman, dilihat dari perkembangan security di luar sana,
seperti itu. Jadi ketika kita pentest mungkin belum ada exploitnya, tapi seminggu kemudian ada exploitnya, ya hasil pentest kita minggu kemarin nggak valid seperti itu. Disinilah dimana bug bounty memegang peranan. Karena bug bounty biasanya di held atau diselenggarakan itu jauh lebih lama dari pentest. Dan dibayar juga per finding seperti itu. Jadi harusnya sih kalau sebuah aplikasi telah selesai dilakukan pentest tradisional atau security assessment tradisional, ada baiknya aplikasi ini didaftarkan ke dalam bug bounty. Kalau untuk Pak Julian, ya memang salah satu yang paling sering saya temukan adalah ketika sebuah aplikasi berhasil dieksploitasi, next target itu udah pasti database. Jadi ketika database ini tidak dikonfigur dengan benar, masih default, dan tidak ada enkripsi, otomatis akan terjadilah seperti yang di berita-berita kayak di Tokopedia, di KPU, di mana seorang penyerang mengambil seluruh isi database seperti itu. Di mana hal ini sebenarnya nggak mungkin terjadi kalau database-nya itu terenkripsi. Karena ketika datanya diambil, tentu saja datanya jadi tidak bisa dibaca seperti itu. Kalau dari saya mungkin tambahannya itu aja, Pak. Ya, baik. Dari Pak Toto mungkin ada tambahan? Atau Pak Wawan mungkin mau bertanya? Oke, boleh Pak. Pak Toto, kira-kira kalau bug bounty itu bisa nggak dibuat untuk ngetes jaringan atau network? Misalnya router gitu, bisa nggak ya Pak ya? Jawabannya bisa Pak. Tapi pada umumnya kalau yang infrastruktur yang udah bisa dibilang udah barang jadi ya, biasanya itu kan udah dari prinsipal beli standar sama semuanya gitu ya. Itu Iya, betul. bisa dibilang temuannya akan jauh lebih sedikit Pak. Paling kemungkinan temuan-temuan yang bisa ditemukan adalah salah konfigurasi gitu ya, lalu atau jalanin versi Cisco iOS yang sudah rentan gitu. Nah itu mungkin bisa ditemukan. Tapi kebanyakan sih memang bug bounty itu saya bisa bilang bahwa lebih efektif dalam hal menguji kinerja atau fungsi program atau aplikasi yang di-develop. Gitu kira-kira Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau saya boleh menambahkan, masalah infrastruktur, kebanyakan Pak yang meng-help atau mengadakan bug bounty untuk infrastruktur itu lebih ke arah si pembuatnya Pak. Jadi kayak Cisco, dia yang bikin bug bounty sendiri gitu. Jadi kayak Juniper, dia bikin bug bounty sendiri kayak gitu, iya. Dan setahun kebelakangan ini memang banyak sekali brand-brand yang itu kena exploit. Cisco, semua VPN server tuh sekarang lagi banyak Pak exploitnya. Makanya untuk klien-klien kita juga kita ngasih tahu gitu kalau ada exploit terbaru, itu biasanya kami ngasih tahu ke klien-klien seperti itu. Cuma mau nambahin informasi aja untuk yang pengen punya mobil Tesla mengadakan bug bounty. Jadi kalau bisa hacking, mantap. Jadi kalau bisa hacking Tesla, dapat satu mobil Pak. Wah, luar biasa ini Pak. Kira-kira dikirim nggak ya ke Indonesia ya? Pak Toto ikutan Pak, nanti saya ikut numpang Pak. Nggak ada yang bisa dites Pak, nggak mampu beli Teslanya dulu. ini yang di bug bounty kan Teslanya ya? Betul. Teslanya bukan bug bounty. Betul. Oh, Teslanya bukan websitenya Tesla bukan ya? Bukan. Jadi Teslanya ya? Mobilnya iya. Apabila bisa hacking mobil tersebut, misalkan secara remote Bapak bisa buka pintunya gitu ya. Kan mobil itu udah terkoneksi ke internet Pak sekarang Pak, zaman ya, sekarang betul. si Tesla itu gitu kan. Ya. Kita udah dulu Pak. Tiba-tiba mematikan mesinnya di tengah jalan gitu kan. Nah itu Bapak dapat mobil Tesla Pak. Jadi kalau untuk driverless car bahaya juga dong Pak. Bisa di bug bounty juga nih. Betul. Kedepannya, iya.
Kedepannya kayaknya saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Indra, kebayang bahwa mungkin nggak lama lagi kita akan diminta untuk pentest AC, pentest kulkas, Pak. Iya. Karena Internet of semua, Things ya Pak ya. karena Pentest semua, IoT, Pak ya. iya, karena IoT itu semua udah mulai mengarah Iya. terkoneksi ke internet. Iya. Kalau Iya. saya ngelihatnya visi kita itu udah berubah bentuk menjadi mobil, udah berubah bentuk menjadi AC, kulkas kayak gitu sekarang. Iya. Pak Toto, saya mau nanya, ini kan saya dikasih tahu teman saya mungkin sebulan yang lalu, misalnya saya mau kenalan sama seseorang gitu kan, saya pengen tahu dia tuh latar belakang gimana. Kata teman saya, coba aja download aplikasi Get Contact gitu kan. Get Contact mungkin kalau ada yang tahu itu kita ketik nomor teleponnya, kita ketik cari, itu nanti taggingnya itu muncul. Artinya orang-orang lain itu menyimpan kontaknya Pak Wawan itu dengan nama apa saja tahu. Sebenarnya itu tuh dari segi hacking sistem itu melanggar prinsip privasi atau tidak ya? Dan dia ngejual premium loh. Iya. Mungkin Indra tahu, karena saya pakainya Truecaller, Pak. Mirip sih. Oh iya, iya siap. Jadi trennya nih Pak, trennya satu tahun kebelakangan ini adalah orang nggak terlalu penting ya sama privacy. Jadi seperti itu. Kalau saya ngelihatnya gitu, kayak Truecaller itu kan sebenarnya bagus untuk ngeblocking spam. Tapi dari mana dia tahu database-nya itu spam atau bukan? Itu di crowdsource. Jadi database kontak di kita diupload ke mereka, database yang lain diupload ke mereka. Kemudian mereka melakukan data mining tuh dari kontak-kontak yang udah diupload. Kan kita akan bilang ini spam, ini spam bukan. Itu kita kasih nama, ini Gojek siapa gitu kan. Ini apa siapa gitu. Dan itu akan muncul ketika Truecaller itu kena telepon yang unknown seperti itu. Nah, kita juga nggak tahu nih si Truecaller men-sharing data kita apa enggak seperti itu. Nah, dari mana Get Contact itu bisa tahu? Ya kemungkinan dari service-service yang seperti itu, Pak. Jadi, ya ketika kita pengen tahu ini orang siapa, kita tinggal buka di Get Contact, masukin nomor telepon dia, dan informasinya itu ada korelasi antara dia dihubungi siapa itu ada. Kenapa? Karena memang service-service seperti itu sendiri ada di internet. Apakah itu melanggar privasi? Untuk beberapa orang, iya itu melanggar privasi. Bayangkan saya orang yang sangat tertutup misalnya, saya nggak pengen dihubungi oleh siapapun, tiba-tiba semua orang tahu data saya hanya karena nomor saya ada di kontaknya Bapak, seperti itu. Kan saya merasa terganggu gitu kan. Tapi ya memang tren privacy sendiri 1 tahun kebelakang itu nggak terlalu dipikirin banget gitu sama orang-orang. Jadi udah biasa aja gitu ngasih data kita ke cloud atau ke siapapun. Seperti itu sih. Saya mau nambahin dikit, Pak. Jadi sebetulnya kayak aplikasi Truecaller atau Get Contact atau apapun sebetulnya ada terms and condition-nya pada saat di awal diinstal dan kita seharusnya baca, Pak. Mereka bilang mereka akan sharing data-data yang mereka ambil, collect ke siapa aja, apa yang akan mereka gunakan, bagaimana cara penggunaannya. Kalau kita nggak setuju, kita jangan pakai. Tapi rata-rata nggak ada yang baca, Pak, zaman sekarang. Jadi kita oke-oke aja. Yang penting kita bisa pakai dan gratis gitu. Sebetulnya nggak gratis juga. Nah, balik lagi kalau ke pertanyaan etis atau tidak etis, jadi makanya mungkin balik lagi ke mulai dirasakan betapa pentingnya undang-undang privasi. Jadi undang-undang yang lagi digodok oleh pemerintah kita saat ini untuk menjaga kerahasiaan data pribadi itu sangat-sangat dibutuhkan sebetulnya. Nah, semoga mungkin akan keluar dan semoga keluarnya undang-undangnya juga undang-undang yang baik ya. Jangan banyak yang gray area malah jadi dimanfaatkan untuk bisnis gitu. Iya. Kalau undang-undang misalnya hak untuk dilupakan itu penting nggak sih misalnya saya di masa sekarang atau masa lalu punya kasus. Lalu saya pengen jadi pejabat gitu kan. Saya pengen citra saya bagus dong gitu kan atau jadi public figure. Apakah ketika kita jadi public figure atau pejabat itu penting untuk ada undang-undang itu?
Boleh saya jawab dulu, Pak? Boleh Pak Wawan. Kalau nggak salah ingat itu undang-undang untuk dilupakan tuh ada di Eropa sama Rusia ya. Tapi pengadilan Pak, kalau nggak pengadilan nggak memutuskan ditolak ya nggak bisa. Jadi harus melalui pengadilan, baru kemudian nanti bisa di delete atau tidak Pak. Itu yang saya tahu Pak. Iya, saya sependapat sih. Dan saya dengar di revisi UU ITE juga itu mau Masukkan. mau dimasukkan ya. Cuma nggak tahu udah atau belum ya. Saya nggak ngikutin lagi belakangan. Kalau saya sih nggak setuju ya. Terus sudah tertulis dalam sejarah ya sudah itu fakta kan. Kecuali kita udah menemukan mesin waktu kali ya. Ada orang-orang yang ingin menjaga privasinya Pak. Privasi masa lalu itu ada Pak. Ada ya. Iya, masalahnya ada nggak ada kalau dia public figure, ya dia harus memberikan data se-fair mungkin dong kepada publik. Gitu. Silakan Pak. Kalau di GDPR itu sebuah aplikasi, kalau misalnya dia terkoneksi atau dia meng-help data-data kita, itu harus selalu punya opsi untuk mendelete profile selamanya, itu harus ada. Tapi yang saya tahu cuma sampai situ sih. Jadi memang customer protection salah satunya itu. Dia berhak untuk mendelete data dia, dan data dia kalau udah di-delete nggak boleh lagi di server. Nah, kira-kira kalau server Facebook sama server WA, Telegram ini kalau di-delete kira-kira sebenarnya masih nggak ya Pak ya? Saya penasaran tuh. Jangan-jangan kita delete Facebook tapi masih ada datanya, jangan-jangan. Di atas kertas harus hilang Pak, tapi apakah benar-benar hilang nggak tahu, karena kemarin Facebook kan kena denda juga masalah data ini. Tapi kan ada mesin waktu internet tuh yang merekam semuanya. Iya, Wayback Machine itu diharuskan untuk melakukan penghapusan. Jadi harus ada opsi Pak. Kayak Google Cache juga seperti itu. Kalau misalnya kita request data cache kita dihapus, dia akan harus menghapus. Twitter juga seperti itu. Kalau ada tweet kita yang lama misalnya, dan kita nggak pengen itu ada lagi di internet, kita minta hapus, harus dihapus. Kalau di retweet orang itu harus bisa di-track, dan Twitter bisa melakukannya. Jadi semua jejak digital itu harus bisa dihapus. Yang saya tahu seperti itu. Kalau ini jadi susah nih kalau kita pakai blockchain nanti. Jailbreak nggak bisa dihapus. Ya, betul Pak. Jadi hak untuk dilupakan di Indonesia masih belum ini ya? Ini barusan saya baca ada Pak di UU ITE Pak, pasal 26. Tapi belum di doc ya? Kayaknya belum ada yang pernah mencoba untuk ini ya, memanfaatkan hal tersebut. Iya. Kalau dari saya sih ngerasa fair aja ya, ketika seseorang bisa dituntut karena ucapannya, maka harusnya sih dia mempunyai hak untuk, saya nggak mau lagi ucapan ini diungkit karena saya udah menjalani hukumannya, seperti kalau saya ya. Iya sih. Oke, saya ingin menyampaikan sesuatu. Waktu awal-awal saya ketemu dengan Pak Toto ya, mungkin juga untuk publik supaya juga lebih memahami. Waktu itu kan kita ada kerjaan yang sama di satu klien. Kan kami mendeliver satu aplikasi database itu dari open source. Kemudian Pak Toto dan timnya waktu itu di-hire sebagai security consultant. Seperti yang mungkin ditanya Pak Rizky juga kan nanti menanyakan bagaimana kalau Pak Wawan, kalau pentest itu dilaksanakan pada sistem yang sudah banyak sekali orang pakai, bukan aplikasi yang di-develop gitu kan. Ketika itu yang dites oleh Pak Toto kan satu software yang sudah banyak sekali orang pakai. Dan ini sangat menarik karena ada 6 temuan, betul Pak ya? Saya cukup surprise waktu itu karena, kok tahu ya? Kok ya ada aja yang diketahui dari 6 temuan itu. 6 temuan itu kami juga langsung cek dan benar adanya seperti yang disampaikan. Seperti itu. Jadi
itulah yang kita alami ketika itu dengan timnya Pak Toto waktu beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri udah lupa, Pak. Berapa temuan atau apa. Tapi saya ingat ya ketemunya memang di project ya, Pak ya. Tapi itu satu hal, Pak Toto. Jadi temuan itu saya cukup surprise dan emang benar, kita cek bersama-sama di tim di kantor, iya benar, oke, iya benar. Tapi juga karena open source, untungnya kita perbaikan juga cepat, 1 hari langsung dapat perbaikan, langsung kita fix gitu, Pak. Betul. Thank you, Pak. Karena ada code-nya ya. Iya, karena source code, open source. Iya. Iya, ada code. Jadi kita benar-benar cek, oh ya ini benernya, oke kita fix. Ini benar, oh kita fix begitu. This very interesting. Yang paling Very mutual, Pak, sangat mutual. Iya. Kalau dari saya pernah ada pengalaman kayak gitu itu di OpenSSL, Pak. Di mana kita kan selalu mengencourage customer memakai SSL, harus dienkripsi gitu kan. Iya. Kemudian satu hari keluar yang namanya Heartbleed. Heartbleed, yes. Ya, itu tamparan banget sih. Kenapa harus keluar yang itu gitu. Padahal OpenSSL dipakai oleh semua orang, dipakai secara wide gitu kan. Tapi ternyata dibongkar dalamnya itu semuanya tambal sulam. Tambal sulam, keluar semua bug-nya dan itu hampir beberapa bulan dieksploitasi. Kalau nggak salah Kaskus kena waktu itu. Karena kerentanan Heartbleed itu sendiri ketika kita mengirimkan byte yang overflow ke server itu nge-reply baliknya dengan plain text. Dan plain text-nya itu plain text semua yang lagi transaksi sama si OpenSSL pada saat itu. Dan itu parah sih waktu itu. Hampir banyak banget itu yang kena. Nah, di situ saya mulai sadar bahwa ternyata yang saya rekomendasikan juga belum tentu aman gitu. Ketika software itu milik softwarenya juga tidak melakukan maintenance terhadap softwarenya dia sendiri. Nobody's perfect, Pak. Baik, apakah ada yang mau bertanya di chat atau Pak Wawan? Silakan. Pak Indra, jadi itu yang masalah kasus OpenSSL, itu yang kena yang servernya ya Pak Indra ya, bukan software OpenSSL-nya ya? Jadi gini Pak, OpenSSL itu digunakan oleh banyak software. Ketika sebuah software memerlukan sebuah enkripsi, dia nggak bakal bikin software baru. Ini softwarenya pakai ini nih, namanya pre-SSL misalnya, gitu kan? Software baru dia bikin sendiri. Kalau dia bikin kayak gitu, dia nggak bisa interkoneksi sama yang lain, karena kan ada RFC-nya, ada standarnya seperti itu, ya kan? Makanya hampir semua orang pakai library OpenSSL. Dan ketika dia pakai library OpenSSL yang vulnerable, semua software yang memakai library ini ujungnya akan vulnerable. Itu banyak yang kena, Pak. Waktu itu forum Kaskus kena, forum yang sebenarnya dia aman, tapi karena dia pakai library yang sudah ketemu nih exploit-nya, semuanya kena, semuanya vulnerable jadinya. Jadi tinggal tunggu waktu gitu. Jadi orang tuh tinggal nunggu waktu kalau hacker sekarang tuh, kalau dulu tuh dia nunggu waktu. Begitu ada yang nemuin bug baru, itu nggak sampai berapa jam langsung keluar exploit-nya, auto exploiter-nya. Habis itu udah yang website yang tadinya dia target, dia nggak bisa masuk karena udah aman, karena software-nya tiba-tiba ketemu kerentanan, masuk dia. Gitu. Ya, saya mau tambahin, boleh Pak Indra? Oke Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Sulianto. Yang disampaikan Pak Indra ada benarnya, benar bahwa OpenSSL banyak sekali, very wide dipakai di kalangan open source, jadi software-software yang berbasiskan open source. Dan kita pahami lah bahwa dunia ini kan sudah dikuasai oleh open source ya, dari mulai database server, network appliance, device, dan seterusnya itu banyak menggunakan Linux dan kawan-kawannya. Dan umumnya untuk pembangunan software-software yang berikutnya, dia akan menggunakan library dari yang sudah ada sebelumnya, karena itu yang paling mudah dan paling cepat dan tidak mahal. Dan OpenSSL ini satu keunikan tersendiri. OpenSSL encryption algorithm. Encryption algorithm itu very mathematical, very
heavy in mathematical. Jadi nggak semua orang bisa mengoprek OpenSSL. Dan inilah mungkin sumber masalahnya, karena tidak banyak orang yang ngoprek, maka tidak banyak yang lihat. Percaya aja nih, gitu kan. Jadi seingat saya, OpenSSL ini dibangun oleh seorang profesor yang ada di Jerman. Saya nggak tahu, lupa namanya itu. Dan dia itu menurunkan kan security encryption ini kan ada standaris apa namanya tuh nama jenis tipe-tipe enkripsinya kayak AES, DES dan seterusnya gitu kan. Dan kayak RSA juga itu standar. Jadi kalau saya perhatikan sih, kalau ada orang yang membuat satu aplikasi menggunakan OpenSSL dan mungkin yang lebih mau menggunakannya lebih baik, ya mungkin bisa mempertimbangkan SSL library lainnya yang memang ada vendor yang melakukan support, sehingga jika ada masalah kita bisa klaim ke vendor tersebut. Saya kira begitu, Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Julianto. Mas Rifki bisa dilanjut? Oh, baik, sudah hampir 1 jam. Dan sebetulnya banyak yang saya lihat dari partisipan ini banyak yang perempuan ini, ibu-ibu gitu kan. Mudah-mudahan ini masih ada waktu bisa nanya-nanya lagi nih di chat atau di suara di unmute jika ingin bertanya, silakan. Kita sudah masuk ke kelas 3, kelas yang ketiga ya Pak Wawan ya. Untuk ya, kelas betul, yang keempat tanggal berapa Pak Wawan? Tanggal 18 Juli nanti narasumbernya Dr. Cleo Yusaidi. Dr. Cleo akan membahas masalah cacat dan efek psikologisnya Pak, bagi kita semua Pak. Oh iya. Saya harap efek psikologisnya untuk 3 generasi kali ya Pak. Untuk anak-anak, untuk anak muda, remaja, dan untuk orang tua. Iya, ya betul Pak. Kalau saya baca preambulnya, jadi Dr. Cleo menjelaskan evolusi otak manusia itu sebenarnya tetap harus bersosialisasi secara fisik Pak. Sedangkan sekarang sosialisasi udah semua menggunakan digital semua ya. Dan mungkin otak kita belum terbiasa menuju ke situ, belum terevolusi lagi. Kayaknya seperti itu nanti Pak. Nanti Dr. Cleo yang akan menjelaskan tanggal 18 Juli nanti Pak. Iya. Dari Pak Wawan sendiri, dari webinar pertama, kedua, dan ketiga, membayangkan bagaimana untuk partisipan member grup yang baru bergabung, kira-kira sudah berapa persen gitu pengetahuan tentang teknologinya terpenuhi gitu, dari sisi Pak Wawan sendiri berdasarkan bahasan-bahasan yang sudah kita bahas. Oke. Kalau saya lihat macam-macam sih Pak, sesuai background-nya, tapi saya lihat rata-rata semua IT entusias semua ya. Jadi kalau saya lihat paling berat malah yang pertama yang saya bawakan, kuantum komputasi itu paling berat Pak. Dan kalau saya lihat ini security ini menarik sekali karena memang keamanan data itu yang utama. Dan yang kedua open source kemarin juga bagus Pak, lebih mendarat Pak. Nah tapi dari sisi kuantum komputasi sebenarnya ada nyambungnya dengan security juga Pak. Bahwa kalau masalah klasikal komputasi ini bisa di-crack sama kuantum komputasi mudah sebenarnya Pak. Ini mungkin ke depan yang harus ditangkal ini Pak. Baik. Ini menarik sekali Pak, terkait menjadi hacker gitu ya. Kalau menggunakan kalau kita di anak-anak biasa mengartikan hacker itu seperti membobol akun media sosial orang lain, atau kalau kita main game itu kalau bisa membobol akun game yang levelnya tinggi itu kayaknya bangga sekali gitu. Betul. Lalu beranjak dewasa kan orang, hacker itu membobol sistem, menguji sistem. Lalu kalau sudah kita berhasil membobol sistem, menguji sistem, kita mendapat reward. Itu menjadi suatu paradigma baru begitu, bahwasanya dulu tuh orang kalau mau kaya jadi PNS, jadi tentara, hacker. Masuk pemerintahan, tapi di zaman sekarang sepertinya pemahaman jadi kaya itu bisa beragam, jadi pengusaha, memegang pengetahuan tentang teknologi dan penggunaannya, termasuk menjadi hacker itu juga bisa jadi
jalan untuk cepat kaya gitu. Carding itu Pak. Dulu teman-teman saya banyak juga yang carding Pak. Sampai Oh, Harry Davidson juga carding. carding. Ya betul. Pak Julianto masih ingat Itu kecoa temannya elektronik nggak Pak Pak? Wawan itu. Kalau Pak Julianto masih ingat kecoa elektronik nggak Pak? Waduh, saya nggak inget. Saya lupa. Yang saya inget tuh mafia cardingnya ada di Stikom, Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi itu kalah sama Jogja, Pak. Kalah sama Jogja. Iya, iya. Jogja lebih Luar gila biasa lagi. zaman dulu. Heeh. Iya. Kalau Sampai carding, Pak, itu bukan hacker sih, Pak. iya. Cuma dapat nomor kartu kredit aja ya. Iya. Heeh. Sampai dulu Indonesia tuh di ban Amazon dan e-commerce lain ya karena sering carding. Baru Iya. akhir-akhir ini aja. Iya, betul. Oh, iya. Karena cardingnya dulu, saya nggak tahu ya. Sekarang sih sebenarnya masih. Tapi cardingnya dulu mungkin lebih ramai ketika sisi orang dari luar negeri dipakai, kemudian barangnya di-shipping ke Indonesia. Makanya di-ban. Tapi sekarang juga masih banyak sih Pak orang carding dan lewat phishing gitu, mencuri kartu kredit. Itu masih banyak kejadian di Indonesia. Salah satu Iya. klien kami 2 tahun yang lalu itu dia punya online kayak online mart gitu. Itu disusupi, kemudian transfer kemananya itu diganti sama dia gitu. Jadi pencurian-pencurian data kartu kredit maupun bank transfer masih terjadi sekarang. Iya, iya, iya. Baik. Silakan Pak Asmi. Ya, mungkin sudah selesai diskusi kita hari ini. Hampir 2 jam ya. Ya, Dan betul Pak. diskusi selanjutnya berarti tanggal 18 ya Pak Wawan ya? Betul, betul. Tanggal Kalau kita 18. foto bersama gimana, Pak? Foto bersama gitu, Pak. Boleh. Boleh untuk audiens semua menyalakan videonya, start video. Tuh kan, saya coba ya. Boleh dinyalakan videonya, boleh hi gitu. Gini. Masih ada beberapa yang masih di ini. Ya, boleh dinyalakan videonya, silakan sebelum penutupnya. Ada Mbak Desitri. Oke, dinyalakan videonya. Masih ada beberapa. Kita 1-2 menit lah. Penting ini Pak Wawan, karena sudah new normal, mungkin udah mulai banyak yang jenuh pakai Zoom. Iya. Tapi ya itulah tantangannya, membuat bahasan yang menarik orang Menarik ya, betul. buat belajar gitu ya. Mungkin keamanan pembayaran elektronik mungkin bisa jadi isu yang menarik, Pak, untuk audiens yang mungkin lebih luas. Siap. Ini Pak Toto dan Pak Indra narasumber nih, Pak. Ya. Dari segi sudutnya gitu. Ya, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh tersenyum? Oke. Halaman 2. Saya kirim dulu di grup. Halaman 2 menunggu. Halaman 2. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih semuanya.